Tim penguji dan hadirin disilakan duduk kembali. Sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atas nama Mukmin NIM 2330100009 dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Deep Learning pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan berpikir kritis siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Kalimantan Timur, Senin 17 Agustus 2026 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk membuka sidang pada siang hari, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Promovendus menempati podium ujian. Prosesi sidang ujian terbuka dimulai. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Rektor UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda kepada Profesor Dr. Haji Zurkoni MAG dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Saudara Promovendus siap? Insya Allah siap, Prof. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Penguji yang saya hormati, Saudara Promovendus, Saudara Mukmin, para hadirin dan keluarga besar sidang pasca sarjana dalam rangka ujian terbuka promosi doktor atas nama Mukmin NIM 233010009 dengan judul disertasi Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Deep Learning pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan berpikir kritis siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Kalimantan Timur,
dengan promotor Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, co-promotor Dr. Safa MPD, dimulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perkenalkan Dewan Penguji Ketua Sidang Profesor Zurkoni MAG, Penguji Utama Eksternal Profesor Master Hilmi PSD, Penguji Utama Profesor Dr. Zamroni MPD, Penguji 1 Dr. Haja Titik KD MPD, Penguji 2 Promotor Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, Penguji 3 Co-Promotor Dr. Safa MPD dan Sekretaris atau Penguji 4 Dr. Haja Nur Thaibah MAG. Ujian promosi doktor berlangsung kurang lebih 120 menit dan kesempatan pertama diperkenankan kepada Saudara Promovendus untuk memanjatkan doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Selesai. Saudara Promovendus diberi kesempatan maksimal 15 menit untuk mempresentasikan poin-poin yang dianggap penting, termasuk revisi saat ujian tertutup. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan jajaran Dewan Tim Penguji, Profesor Dr. Haji Zurkoni MAG selaku Ketua Tim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Profesor Masdar Hilmi SAG MA PhD selaku penguji eksternal. Yang saya hormati, yang saya muliakan Profesor Dr. Zamroni MPD selaku penguji utama. Yang saya hormati, yang saya muliakan Dr. Hajah Titika di MPDI selaku penguji 1. Yang saya hormati, yang saya muliakan Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, penguji 2 sekaligus promotor. Yang saya hormati, yang saya muliakan Dr. Haji Safa MPD selaku penguji 3 sekaligus kopromotor, dan yang saya hormati Dr. Hajah Nur Thaibah MAG selaku penguji dan sekretaris. Dan yang saya muliakan dan saya ta'zimi ayahanda, ibunda yang telah hadir pada siang hari ini beserta istri dan anak, dan saya juga turut berbahagia, alhamdulillah hari ini juga hadir di tengah-tengah kami membersamai kami Bapak Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ince Raden MP, dan juga didampingi oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Zen Istiarsono MPD, dan juga yang membahagiakan bagi kami dihadiri pula di tengah-tengah kami Senat Universitas Kutai Kartanegara, Bapak Profesor Yonatan Palinggi MSI. Dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Promovendus akan menyampaikan disertasi dan mempresentasikan hasil disertasi sebagai tanggung jawab akademik dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Deep Learning pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan berpikir kritis siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Kalimantan Timur. Bapak Ibu hadirin, Ketua Tim dan seluruh jajaran yang saya hormati, lahirnya model atau temuan daripada Promovendus yang dalam bentuk produk, karena dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan adalah R&D atau Research and Development.
latar belakang lahirnya model yaitu berimplikasi atau hadirnya masalah secara nasional maupun global. Ini dilihat daripada data PISA, program International Assessment atau Student Assessment pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data PISA kita, ini yang saya katakan kenapa kemudian pendidikan itu di level SMA mengalami problematika. Yang pertama saya sampaikan domain membaca, skor PISA 371 pada tahun 2018 mengalami penurunan 359 pada 2022. Kemudian pada domain matematika juga menurun di angka skor 379, lonjak turun di 366. Kemudian sains juga menurun pada angka skor 396, menurun dari 396 ke 383. Masing-masing menurun. Dan ini pada rapor pendidikan, persentase siswa SMA mencapai kompetensi minimum literasi itu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menurun sampai pada 4,59 poin. Nah, ini adalah masalah secara global. Lalu bagaimana posisi PAI? Posisi PAI ada pada indikator karakter keagamaan nasional sesuai dengan hasil survei karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan penurunan pada beberapa aspek karakter keagamaan. Yang secara utuh angka-angkanya ada di layar, maka terjadi penurunan pada aspek religiusitas. Dan kemudian ditambah lagi bukti fakta empiris temuan penelitian pada Bahri dan Supahar, kemudian Azura dan Sulaiman, Putra dan kawan-kawan, dan Yeni, dan seterusnya itu juga mengindikasikan bahwa temuan penelitian berpikir kritis PAI itu semakin menurun. Dan kemudian pada konteks Kalimantan Timur, pada indeks pembangunan literasi masyarakat Kaltim 2022 69,22. Lalu kemudian tingkat kegemaran membaca di Kalimantan Timur ada pada skor 46,27. Nah, ini walaupun dalam kondisi sedang juga memprihatinkan. Oleh karena itu, masalah yang terlihat sejauh penelusuran daripada peneliti adalah pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru atau ekspositori. Kemudian dominan ceramah dan kemudian ruang dialog dan analisis masih terbatas, dan kemudian keterkaitan materi PAI dengan persoalan yang nyata itu belum optimal. Maka kemudian dipilih deep learning sebagai solusi. Kenapa dan mengapa harus menggunakan model deep learning? Ini adalah salah satu model pembelajaran yang mulai mendapat perhatian lebih daripada pemerintah. Juga setiap beberapa kali pidato Profesor Abdul Mu'ti itu selalu menyarankan untuk kebijakan pemerintah itu mengadopsi pembelajaran berbasis deep learning. Lalu juga spirit daripada Quran ini apa dan maknanya bagi pendidikan apa? Landasan daripada berpikir kritis itu ada pada Quran surah Al-Hujarat, surah ke-49 ayat 6, kemudian Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 36, dan Quran surah Al-Imran ayat ketiga pada ayat 190 sampai 91, dan Quran surah Az-Zumar ayat ke-18. Nah, maka konsep deep learning itu di beberapa negara berkembang seperti Norwegia itu telah mengadopsi sebagai pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di negaranya masing-masing. Lalu apa itu deep learning? Landasan teori yang menjadi grand teori yaitu konsep deep learning itu pertama kali diperkenalkan oleh Marton dan Saljo. Lalu agar kemudian tidak salah persepsi dan disclaimer bahwa dalam penelitian ini, deep learning bermakna pembelajaran mendalam, bukan artificial intelligence. Lalu deep learning menekankan pemahaman bermakna berkaitan dengan antar konsep, refleksi, dan penerapan dalam konteks nyata. Lalu kemudian Marton dan Saljo itu kemudian menemukan teori ini pada tahun 1976. Lalu kemudian deep approach to learning berfokus kepada makna, pemahaman, dan pengaitan ide. Lalu kemudian diadopsi dan diadaptasi pendidikan Indonesia dan sampai sekarang.
Lalu pembelajaran mendalam itu perspektif daripada Kemendikbudrismen yaitu meaningful atau mindful, penuh dengan kesadaran, hadir secara utuh, fokus, sadar, tujuan dan proses belajar. Kemudian yang kedua, meaningful, yaitu pembelajaran bermakna. Apa itu? Belajar yang berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya, kehidupan nyata dan dinilai. Lalu kemudian joyful learning atau yang disebut dengan joyful, menggembirakan. Apa itu? Menggembirakan maksudnya adalah suasana aman, menyenangkan, menumbuhkan motivasi internal. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian ada beberapa teori-teori pendukung, salah satunya adalah teori kognitif, teori konstruktivisme, teori humanistik, dan teori belajar kontekstual. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, metode penelitian yang digunakan adalah research and development, mengadopsi model Board and Gall dengan 10 langkah. Lalu kemudian Profesor Dr. Nana Saudeh Sukmadinata membaginya atau memperingkasnya menjadi 3 bagian sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi penelitian atau riset ini, yaitu tahapan pertama studi pendahuluan dan perencanaan, studi tahap kedua adalah pengembangan uji coba dan bertahap, dan yang ketiga adalah finalis produk, dan di situ juga menemukan daripada efektivitas atau uji daripada efektivitas model yang telah diterapkan. Nah, maka fokus penelitian ini saya sampaikan terlebih dahulu pada sampai dengan tahap ke-9 atau revisi produk akhir. Maka di tahap ke-10 atau diseminasi atau implementasi luas itu tidak menjadi tahap operasional peneliti dalam penelitian ini karena pelaksanaannya merupakan wewenang pemangku kebijakan pemerintah. Bapak Ibu hadirin, dari riset yang ada yang telah dikembangkan bahwa sintak itu ada 5 dan mengintegrasikan daripada 3 prinsip deep learning, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Sintak tersebut adalah orientasi, eksplorasi, elaborasi, aplikasi, dan refleksi. Ini saya contohkan satu pertemuan dalam sintak pembelajaran menggunakan model deep learning. Satu contoh saja, orientasi dan eksplorasi, elaborasi, aplikasi, dan refleksi sampai dengan penutup. Peran guru seperti apa, kemudian siswa seperti apa. Waktu Anda tinggal 3 menit. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan daripada penelitian ataupun riset daripada yang telah peneliti kembangkan, yang pertama adalah model diterima positif itu memiliki keterlaksanaan yang baik dan dapat digunakan oleh guru PAI dengan dukungan perangkat yang jelas. Kemudian pada season uji efektivitas model dan juga disertai dengan CFE untuk mengukur konstruk laten ataupun model, yaitu menggunakan confirmatory factor analysis sebagai bukti kecocokan konstruk. Pada tahap CFE full measurement itu sudah goodness fits ya. Maknanya adalah CFE menegaskan bahwa indikator yang digunakan mampu mempresentasikan konstruk model secara reliable dan cocok secara empiris. Kemudian pada saat uji efektivitas model pembelajaran PAI berbasis deep learning efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri Kalimantan Timur dengan hasil pretest dan posttest. Lalu kemudian kontribusi daripada dan kebaruan daripada disertasi ini adalah disertasi ini menghasilkan model pembelajaran PAI berbasis deep learning yang menjembatani nilai-nilai Islam, realitas kehidupan siswa dan kemampuan berpikir kritis melalui struktur pembelajaran yang valid, praktis, efektif, cocok secara empiris dan adaptif bagi guru PAI. Lalu kemudian kesimpulannya adalah pada rumusan yang pertama, realitas pembelajaran PAI telah bergerak ke arah yang kontekstual, dialog dan reflektif, tapi belum sepenuhnya sistematis. Itu yang menjadi pokok pengembangan disertasi ini. Kemudian pada pengembangan model dikembangkan melalui tahapan R&D, divalidasi, direvisi, menggunakan dan mengadopsi daripada Board and Gall, dilengkapi dengan perangkat pembelajaran dan produk yang sudah tersedia. Kemudian efektivitas model efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri Kalimantan Timur. Secara utuh, model ini valid, praktis, efektif, dan relevan untuk penguatan pembelajaran PAI di abad ke-21. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan 1 sampai 2 menit untuk menyampaikan poin-poin yang telah direvisi dari ujian tertutup sebelumnya. Baik, terima kasih Prof. Revisi yang pertama pada waktu itu adalah berkaitan dengan sintak. Nah, sintak pada waktu itu untuk mengintegrasikannya, pengembangannya itu masih belum utuh dan disuruh untuk menyempurnakan. Untuk integrasi yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tahap menggunakan dan mengadopsi daripada bot and gal itu belum sampai kepada tahap ke-10. Karena pada tahap ke-10 adalah untuk mendesiminasikan dan implementasi secara luas itu wewenangnya pemerintah. Sudah dilengkapi ya? Sudah, Prof. Baik, saya kira cukup. Saat ujian tertutup itu sepertinya saudara Promovendus kurang pede ya. Tapi sekarang pede sekali ya, apa karena didampingi istri, anak, Bapak Ibu, Pak Rektor, yayasan, Wakil Rektor gitu ya? Semakin overconfidence karena beliau-beliau hadir, Prof. Iya. Jadi Pak Rektor sebelumnya no confidence, sekarang overconfident. Baik, kesempatan pertama dengan hormat kami berikan kepada penguji utama eksternal Bapak Profesor Master Hilmi MA PhD, beliau dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof, untuk memberikan konfirmasi, masukan, pertanyaan. Waktunya 20 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Sidang Ujian Terbuka Bapak Profesor Dr. Surkoni selaku juga Rektor UINSI, para penguji internal, ada Profesor Dr. Zamroni MPD, ada Ibu Dr. Hajah Titikadi MPDI, ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, ada Dr. Safa MPD dan Ibu Dr. Hajah Nur Taibah MAG. Yang terpelajar yang kita banggakan, Saudara Mukmin beserta istri, anak, ibu, bapak ibu mertua, para rektor, para wakil rektor, para hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ingin mengucapkan selamat ya atas capaian akademik Saudara Promovendus sampai pada tahapan terakhir Anda bisa berdiri di sana. Tentu bukan perjalanan yang mudah. Ini satu capaian yang patut dirayakan. Gitu. Mohon izin, tadi ada timernya, kok sekarang nggak ada ya, biar saya lebih fokus begitu. Saya takut nggak bisa berhenti soalnya. Waktu timernya, waktu. Ya. Baik. Nah, tentu saja apa yang sudah dihasilkan oleh Mas Mukmin ini patut kita uji secara terbuka. Sekalipun sebenarnya disertasi ini sudah dihajar habis-habisan ya ketika ujian tertutup. Nah, sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk membuktikan. Sekarang ini menjadi moment of the truth bahwa disertasi Saudara Promovendus ini memang benar-benar layak untuk disebut sebagai disertasi. Gitu. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan judul. Judul disertasi Anda
adalah pengembangan model pembelajaran berbasis deep learning pada mata pelajaran PAI untuk meningkatkan berpikir kritis siswa di sekolah menengah atas negeri Kalimantan Timur. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu deep learning dan apa prinsip-prinsipnya, itu ya. Tapi belum dijelaskan apa itu berpikir kritis. Nah, kami minta supaya Anda mensimulasikan di sini bagaimana model pembelajaran berbasis deep learning ini di PAI ini itu benar-benar terbukti bisa meningkatkan berpikir kritis siswa. Ya. Nah, di depan saya ada buku produknya, yaitu model pembelajaran PAI berbasis deep learning. Nah, setelah saya baca, sepertinya apa yang Anda hasilkan itu masih belum memberikan keyakinan kepada saya minimal bahwa ini memang satu tema yang benar-benar telah teruji, bahwa pembelajaran PAI berbasis deep learning ini sudah terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, Anda simulasikan, Anda ambil katakanlah pada CPL salah satu sub PAI, entah itu di Al-Quran hadisnya, entah itu di akidahnya, entah itu di syariahnya atau yang lain, silakan. Baik, izin menjawab Prof. Pada produk kami yang telah, pada produk Promovendus yang telah disusun, ada beberapa rubrik yang telah disusun untuk meningkatkan daripada berpikir kritis siswa di level SMA. Nah, ini saya memberikan beberapa penekanan indikator berpikir kritis itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan merumuskan pernyataan secara jelas. Kemudian yang kedua, memilih informasi ataupun sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini maksudnya daripada sumber ajarnya. Kemudian yang ketiga adalah, ini saya sebutkan dulu Prof daripada indikatornya, menganalisis dalil, fakta, data, konsep dan hubungan antar informasi. Kemudian mengevaluasi argumen, alasan, sumber dan konsekuensi alternatif. Kemudian yang kelima, indikatornya adalah menyusun alternatif penjelasan ataupun solusi. Dan yang keenam, menyusun simpulan yang konsisten dengan bukti dan alasan yang tepat. Kemudian merumuskan solusi keputusan yang relevan dan bertanggung jawab. Dan yang ke-8 indikatornya adalah dari 7 indikator tadi, simpulannya yang ke-8 adalah merefleksikan serta memperbaiki keputusan atau cara berpikir kritis. Nah, ini di PPT tadi minta di-slide-kan Mas, satu simulasi pembelajaran PAI yang berbasis deep learning sesuai dengan produk yang telah saya kembangkan. Bisa ditampilkan Mas? Ya, ini Mas, betul Mas. Enggak, ini dibesarin aja nih. Simulasi yang itu. Baik. Sintak. Ya, diperbesar. Baik, jadi ini Prof, salah satu temuan daripada peneliti dan salah satu contoh satu sesi untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Sintak yang 5 tadi, yaitu orientasi, eksplorasi, elaborasi, aplikasi, dan refleksi, itu diintegrasikan dengan prinsip deep learning, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Lalu kemudian pada tahap orientasi, contoh misalkan satu sesi pembelajaran yaitu 2 kali 45 menit. Lalu kemudian tema yang kami angkat, ini salah satu contoh saja Prof, karena di SMA itu sifatnya tematik bukan seperti di madrasah. Jadi salah satu contohnya adalah etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Pada tahap orientasi, kasus atau video
terkait dengan video singkat tentang hoax, ujaran kebencian atau pelanggaran privasi. Kemudian siswa menyampaikan pengetahuan awal dan pertanyaan. Kemudian pada tahap eksplorasi, siswa mencari dalil Al-Quran dari berita hoax tadi, mencari hadis, mencari artikel, kemudian fakta dan data yang relevan. Kemudian pada tahap eksplorasi menggunakan LKPD. LKPD itu maksudnya lembar kerja peserta didik. Maka nanti akan terukur secara utuh. Lalu pada tahap elaborasi itu pada season diskusi kelompok. Ini yang paling penting, Prof. Kenapa kemudian deep learning itu menjadi pijakan pembelajaran mendalam? Diskusi kelompok membandingkan informasi, menilai kredibilitas sumber, menyusun argumen dan rekomendasi. Lalu kemudian pada tahap aplikasi sintak yang keempat, membuat produk singkat seperti poster, infografis, rekomendasi etika bermedia sosial. Ini sudah luarannya mengkret dalam bentuk aplikasi atau aplikatif. Dan tentunya ini semua berbasis Islam. Lalu kemudian yang ke-20, reflektif atau yang disebut dengan sintak yang terakhir reflektif, yaitu presentasi singkat, menyusun refleksi, menyusun komitmen pribadi, bermedia sosial dan beretika. Ini satu kesatuan daripada pengoperasionalisasian sintak pembelajaran PAI berbasis deep learning. Kira-kira demikian, Prof. Ya, itu kalau diterapkan di etika bermedia sosial. Bagaimana kalau dikaitkan dengan CPL yang CP ya, yang Anda lampirkan di lampiran 3, mata pelajaran PAI dan budi pekerti fase E, ya, umumnya untuk kelas 10 SMA SMK. Nah, pada halaman 43 ini kan ada elemen-elemen PAI, diantaranya Al-Quran dan hadis, ada akhlak, ya, ada fikih dan ada sejarah. Nah, saya ingin Anda mensimulasikan di elemen akidah. Bagaimana penerapan pembelajaran PAI deep learning ya dapat meningkatkan berpikir kritis siswa dalam topik ini. Peserta didik mampu menganalisis makna dan cabang-cabang iman atau syu'abul iman serta memahami hakikat cinta dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Izin saya menjawab bahwa yang saya kembangkan dalam berpikir kritis ini bukan konsep skeptisisme terhadap wahyu. Akan tetapi siswa dilatih membedakan antara sumber kebenaran agama dengan proses manusia memahami dan menerapkannya secara realistas di kehidupan nyata. Sehingga bukan meragukan kemudian wahyu, meragukan ketuhanan, tapi mengkonfirmasi melalui beberapa sumber. Itu yang saya maksud berpikir kritis, Prof. Dalam aplikatifnya adalah tidak meragukan atau tidak mengkonfirmasi bahwa keimanan yang sudah kita imani, bahkan hakul yakin keimanan kita itu salah, tapi mengkonfirmasi daripada bukti-bukti yang relevan. Terima kasih, Prof. Baik. Terus kalau konsep deep-nya itu di mana? Deep itu maksudnya mendalam, Prof. Jadi yang diajarkan oleh guru itu bukan hanya sekedar disampaikan kemudian dihafal, tapi sampai pada proses kebermaknaan. Itu yang disebut dengan deep, yaitu mendalam, pembelajaran mendalam. Mindful, meaningful. Meaningfulnya, Prof. Meaningfulnya. Meaningful. Kalau mindful itu berkesadaran, kalau joyful itu menggembirakan. Itu apa tidak semuanya, 3 aspek itu masuk? 3 aspek. Baik, Prof. Ya. Baik. Jadi minta ditampilkan lagi, Mas. Oh, masih. Pada tahap orientasi itu saya atau Promovendus hanya mengembangkan 2 prinsip, yaitu mindful dan joyful. Kemudian pada saat sintak yang kedua, eksplorasi, itu 3-tiganya masuk, Prof. Saya integrasikan, mindful, meaningful dan joyful. Kemudian pada tahap elaborasi juga 3, yaitu mindful, meaningful dan joyful. Pada aplikatif atau aplikasi, sintak aplikasi, mindful, meaningful, dan joyful semuanya masuk juga. Nah, pada refleksi ini yang 2 saja, Prof. Hanya mindful dan meaningful saja.
Jadi integrasinya dari sintak itu masing-masing mempunyai integrasi yang berbeda. Baik. Berarti dilihat dari sisi namanya, deep learning, kemudian berpikir kritis siswa, berarti ada jaminan nanti siswa setelah mengikuti pembelajaran PAI ini, ya, itu akan memiliki pengetahuan yang mendalam, kira begitu kan? Betul, Prof. Dan juga berpikir kritis. Nah, apakah sudah ada fakta, sudah ada bukti selain yang sampean tadi sampaikan, itu kan sudah divalidasi ya. Betul, Prof. Kalau divalidasi kan bisa ya apa istilahnya itu ya teman sendiri kan bisa juga itu validasi ya kan. Ya misalnya nih sama penguji nih, antar penguji nih bisa saling validasi kalau teman ini kan bisa. Nah, bagaimana Anda menjelaskan bahwa nanti akan ada jaminan produk pembelajaran ini itu berbeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Seperti kurikulum 2013, kurikulum apalagi nih? Kurikulum Merdeka, Prof. Ya, apalagi berbasis cinta, apalagi ya banyak ya. Ya dulu waktu saya kuliah itu ada namanya CBSA, ya cara belajar siswa aktif. Ya, ya ternyata diplesetkan menjadi catat buku sampai habis. Ya, jangan-jangan sama nih, cuma namanya aja yang beda gitu ya. Jadi seolah-olah ini lebih canggih nih, deep, mendalam. Ya, daripada yang kemarin itu kurikulum 2013 KTSP macam-macam itu enggak mendalam gitu. Nah, apakah ada jaminan dan jaminannya itu di mana? Silakan. Baik, izin menjawab, Prof. Yang pertama kaitannya dengan justifikasi daripada Promovendus, apakah produk Anda itu nantinya bisa terjamin untuk siswa itu berpikir kritis. Insya Allah, Prof, saya mempunyai keyakinan. Karena yang pertama, dasar yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama, deep learning ini sudah diadopsi oleh negara-negara maju dan berkembang. Salah satunya adalah Norwegia. Ini saya temukan di naskah akademik pembelajaran deep learning yang ada di Kemendikbudristek. Kemudian setelah itu, setelah saya ujikan produk tersebut melalui uji pretest dan post-test, yaitu pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, alhamdulillah pada kelas eksperimen itu naik daripada sebelumnya tanpa menggunakan produk ini adalah 69,38 naik menjadi 81,32 secara angka kuantitatif. Lalu 11 poin ya, 11,9 poin ini meningkat. Artinya secara signifikan ini meningkat. Nah, apakah ke depan jaminan produk ini bisa kemudian bertahan dan tidak lapuk dimakan waktu begitu? Nah, kita namanya pembaruan, Prof, kita kontekstual. Artinya apa? Dari kurikulum sebelumnya bukan tidak baik, tapi menyesuaikan dengan zaman. Nah, sehingga nanti selanjutnya apakah produk deep learning dan menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka, apakah nanti akan ada perubahan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya yakin dengan produk yang sudah saya buat ini, insya Allah hakul yakin bisa, karena sudah tervalidasi, Prof. Bahkan saya juga dalam validasi ini saya melibatkan 5 validator. Yang pertama adalah Pak Dr. Haji Mubarak, beliau sebagai dosen koordinator pengembang mata kuliah PAI di Unikarta. Ibu Dr. Hajah Nur Aini juga alhamdulillah beliau hadir. Terima kasih Bunda. Beliau juga sebagai validator kami. Beliau dosen senior dan hari ini sebagai praktisi pendidikan dan bertugas di ASN di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Kemudian Dr. Haji Suid Saidi, beliau adalah dosen FKIP. Beliau keahliannya di asesmen, di penilaian. Saya ambil pada penilaian berpikir kritisnya. Dan 2 praktisi yaitu guru PAI yang ada di SMA, yaitu yang pertama Ibu Isna Radiah dan Bapak Ahmad Ali. Saya ralat, Prof,
Yang menjadi guru ASN itu adalah Pak Ahmad Ali dan Ibu Isna Radiah adalah sebagai praktisi dan dosen PAI sekaligus kasih pendais Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara. Intinya Promovendus yakin produk ini bisa melahirkan generasi-generasi berpikir kritis di pembelajaran PAI di tingkat SMA. Terima kasih Prof. Ya, mudah-mudahan ya harapan Anda tercapai ini. Amin. Ya, berpikir kritis, kalau tidak berpikir kritis hampir mati kan bisa juga. Ya, kritis yang negatif, kalau kritis yang positif bagus ya. Karena kita tahulah Indonesia seperti apa kan, ganti menteri, ganti kebijakan ya. Ya, setelah dikenalkan kebijakan baru tentang deep learning, kita juga nggak tahu apakah nanti akan terus dipakai gitu. Baru kemarin diterapkan kurikulum 2013, ganti KTSP, belum paham, ganti lagi yang lain. Ini juga orang masih belum paham 100%. Tahu-tahu ganti menteri, ganti yang lain. Ya, terus ada lagi di Kementerian Agama kurikulum berbasis cinta. Dianggapnya sebelumnya itu enggak ada cintanya sama sekali. Baik, saya sangat senang menyaksikan saudara Mukmin begitu konfidennya. Ini confident itu 50% dari menjadi doktor Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan sangat bagus, ya, ditunggu nanti produk-produknya, ditunggu nanti hasil-hasil dari manfaat dari desain Anda ini, modul Anda ini ya, mudah-mudahan bisa mengetuk hati para pengambil kebijakan ya, terutama yang di Jakarta ini, bahwa ini loh contoh kombinasi antara deep learning, PAI, kemudian berpikir kritis. Saya kira demikian. Baik, Bro. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Selamat, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hilmi PSD. Saudara Promovendus, saya sedikit melanjutkan. Tadi saudara optimis bahwa deep learning itu bisa menjawab permasalahan dalam pembelajaran, termasuk meningkatkan daya kritis. Sampai hari ini ada problem yang dihadapi para guru PAI berkaitan dengan salah satu dari rumpun mata pelajaran PAI, yang akidah akhlak. Ketika ditanya siswa, tugas malaikat Jibril itu apa? Apa? Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, Prof. Wahyu. Ketika Rasulullah wafat, apa tugas malaikat Jibril? Ini belum terjawab. Yang kedua, tugas malaikat Israfil apa? Israfil meniup sangkakala, Prof. Kapan? Nanti kan? Setelah kiamat kan? Sampai hari ini dan sampai kiamat, apa tugas malaikat Israfil? Bisa enggak ini dijawab dengan deep learning? Saya agak ragu, tapi mudah-mudahan bisa diterima Oke, jawabannya. berarti optimisme Anda berarti sudah berubah. Baik, selanjutnya nanti silakan dipikirkan. Selanjutnya Baik. diberi kesempatan kedua kepada Bapak Profesor Dr. Zamroni MPD. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat-sangat kita hormati, kita muliakan Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Zurkoni MAG, penguji eksternal, penguji utama eksternal Profesor Master Hilmi SAG MA PSD, yang terhormat penguji 1 Ibu Dr. Hajah Titi Kadi, promotor sekaligus penguji disertasi pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nasir MAG, Bapak Dr. Haji Safa selaku promotor, co-promotor, dan Ibu Dr. Hajah Nur Thayyibah MAG selaku sekretaris sekaligus penguji. Yang sangat berbahagia
tapi juga tegang, dan tadi tegangnya, tapi sekarang sudah mulai cair karena pertanyaan-pertanyaan dari penguji eksternal dan penguji ketua sidang tadi. Saudara Promovendus Mukmin, dan istimewa pada hari ini karena hadir semua seluruh keluarga besar Unikarta. Ada Pak Rektor, Wakil Rektor, Senat, kemudian juga ada Kaprodinya juga ada. Saya lihat semuanya luar biasa, mendukung, mensupport. Yang tidak kalah pentingnya dan utama itu keluarganya, ibu, kemudian ibu bapak mertua, dan ini yang setiap hari menemani, setiap hari mensupport, memotivasi, yaitu permaisurinya, istri dan putra tunggalnya, Mas. Ada lagi? Baru satu, Prof. Oh, baru satu. Ya. Baik, melanjutkan yang disampaikan oleh Prof. Kiai Mas Dar Hilmi tadi luar biasa, dan saya mengikuti sejak seminar hasil, ujian tertutup, kemudian sampai pada ujian terbuka hari ini, peningkatan sangat-sangat ada dan memang betul-betul direvisi mulai seminar hasil sampai pada mulai dari yang tadi disampaikan, mulai dari modul, model sampai model, mulai dari ada 10 langkah, kemudian yang dilaksanakan 9 langkah. Betul. Karena diseminasi mungkin nanti akan dilaksanakan setelah ini, termasuk tadi yang disampaikan yang sintak tadi 3, yang refleksi ya, kalau yang lainnya 2. Kemudian 1 yang ingin saya sampaikan, kemarin juga sudah saya tanyakan sebenarnya, melanjutkan dari Prof. Masdar tadi, terkait dengan ada 3 rumusan masalah, rumusan masalah 1, 2, 3, utamanya yang efektif itu, efektif dan tidak efektif. Bagaimana efektifnya model ini? Kemudian Promovendus mengklaim bahwa ini adalah efektif gitu dalam meningkatkan berpikir kritis gitu. Namun kemampuan anak ini kan bisa jadi kemampuan awal siswa itu sudah tinggi atau faktor eksternal lain yang ternyata sudah efektif sebelumnya. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda membuktikan secara empiris dan meyakinkan kita semua bahwa kenaikan ini atau efektifnya ini, deep learning ini adalah betul-betul kontribusi dari model pembelajaran berbasis deep learning yang Anda temukan ini. Silahkan dijawab. Izin menjawab, Prof. Baik, dari 3 rumusan yang kedua ini yang kemudian menjadi paling penting, yaitu adalah proses pengembangan. Nah, maka pada proses pengembangan ini yang saya kembangkan, saya revisi, kemudian melakukan uji coba, baik itu skala sedang sampai dengan skala besar. Nah, dari tahapan yang saya lakukan pada saat uji coba itu, memang ini terbukti efektif, terbukti valid, dan terbukti relevan untuk penguatan pembelajaran PAI di abad 21. Namun kemudian apakah tidak ada variabel yang lain yang mempengaruhi? Nah, ini yang menjadi catatan penting, Prof. Karena begini, sebagus apapun model yang telah Promovendus buat, dalam hal ini adalah pembelajaran PAI berbasis deep learning, namun kemudian jika tidak ditopang dengan kemampuan pedagogikal guru yang baik, itu juga nantinya pasti akan nonsen, artinya tidak sesuai dengan yang telah Promovendus rumuskan. Nah, maka daripada itu Promovendus tidak menjustifikasi bahwa model ini itu bisa diterapkan di semua lembaga satuan pendidikan. Namun batasannya adalah model ini hanya bisa diterapkan dan teruji valid di level SMA, bukan di madrasah ataupun bukan di sekolah di level sebelumnya atau apalagi di sekolah SD. Karena begini, Prof, level pembelajaran bermakna itu adalah level pemaknaan tingkat tinggi.
artinya kognitif tingkat tinggi. Jadi kalau kemudian diterapkan di level SMP, di level SD itu tidak bisa. Karena apa? Kecenderungannya dalam metode pembelajaran PAI itu ya, pembelajaran di level SD dan SMP itu dia masih bisa menghafal tapi belum bisa belajar dengan berpikir kritis. Namun ketika sudah beranjak ke level SMA, dia sudah bisa berpikir kritis karena dia sudah harus belajar secara mandiri. Barangkali itu Prof yang dapat saya sampaikan jawabannya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, Ya. kaitannya dengan tadi ya, generalisasi hasil. Tadi disampaikan bahwa itu tidak mungkin sama dengan sekolah atau madrasah lain. Model ini tentu memiliki standar ya, standarisasi bahwa yang mana yang diterapkan itu tidak sama antara sekolah, yang contohnya berapa sekolah ini? Ada 3 Prof. Ada 3 sekolah ini yang tentu memiliki latar budaya input siswa yang berbeda gitu. Bagaimana mengeneralisasi hasil dari seumpama model ini, model pembelajaran ini dipakai ke sekolah lain? Apakah itu bisa serta-merta atau penyesuaian itu bisa dilakukan? Silakan dijawab. Izin menjawab Prof. Tentunya tidak bisa serta-merta Prof. Karena uji efektivitas, uji validitas ketika digunakan di sekolah lain, apalagi selain daripada level SMA, itu perlu penyesuaian. Dan tentunya ini adalah keterbatasan daripada disertasi ini. Sesama SMA maksud saya, Sesama tapi sekolah SMA. lain. Sesama SMA bisa Prof. Aliyah tidak bisa Prof. Berbeda. Nah, jadi khusus sekolah SLTA lah, sekolah lanjut apa namanya, SMA atau SMK? SMA Prof. SMA saja. Iya, Prof. SMA saja. Baik, terima kasih. Luar biasa, peningkatan menjawab juga luar biasa. Dari seminar hasil agak ragu-ragu, kemudian ujian tertutup lumayan yakin, yang sekarang ujian terbuka sangat yakin. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saudara Promovendus, bisa dilanjutkan? Insya Allah bisa Prof. Masih kuat? Insya Allah kuat Prof. Silakan minum dulu. Ya, berikutnya diberikan kesempatan kepada penguji 1, Ibu Dr. Haja Titik Kadi, MPD. Maksimal 10 menit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Ketua Tim Sidang Disertasi pada hari ini yaitu Profesor Dr. Haji Jurkoni MAG. Yang kami hormati Profesor Masdar Ilmi. Beliau tadi keluar sebentar. Yang kami hormati juga promotor Saudara Mukmin yaitu Profesor Dr. Muhammad Nasir, kemudian promotornya Muhammad Dr. Haji Sapa, kemudian penguji utama yaitu Profesor Jamroni. Saudara Mukmin, apa masih tetap semangat, Mas? Insya Allah semangat Bu Semangat Dokter. ya, iya. Hari ini sepertinya Pak Mukmin ini antara senyum lebar dan senyum tersimpan. Jadi dalam artian masih belum menunjukkan bahwa oh saya sudah selesai nih gitu ya. Karena mungkin hari ini dihadiri oleh siapa Pak Mukmin? Ada Ibu, istri, kemudian ada Pak Rektor juga ya dari Betul, Bu Unikarta. Betul. Baik Pak Mukmin, saya hanya memberikan sedikit mungkin masukan dan lain sebagainya. Apakah ini nanti pertanyaan atau tidak, tapi yang jelas yang pertama Saudara Promovendus berkaitan dengan apa yang sudah dibuat atau disertasi yaitu tentang 3 konsep utama saudara. Yang pertama adalah deepening,
yang kedua adalah pendidikan agama Islam, dan yang ketiga adalah berpikir kritis. Bukankah begitu ya, Betul, Bu Saudara Dokter. Mukmin? Yang pertama, jelaskan secara konseptual ya, apa yang saudara maksud dengan deep learning dalam penelitian ini, termasuk indikator operasionalnya yang digunakan. Kemudian yang kedua, saya ingin mengetahui kekhasan PAI dalam model yang saudara kembangkan. Apabila model ini diterapkan pada mata pelajaran lain, apakah hasil dan strukturnya tetap sama? Jika iya, di mana letak kekhususan substantif PAI dalam model tersebut? Karena yang saya tahu bahwa PAI itu hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga ada nilai akhlak dan kesadaran religiusnya. Karena itu saya ingin saudara menjelaskan bagaimana dimensi tersebut diintegrasikan secara nyata dalam model, bukan hanya sebagai konteks materi pembelajaran. Kenapa? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan semua ya, tetapi saya ingin memantapkan bahwa saudara dalam penelitian ini benar-benar bahwa menguasai dari 3 aspek yang sudah ditanyakan oleh 2 penanya tadi. Silahkan. Baik, izin menjawab Bu Doktor. Yang pertama kaitannya dengan 3 konsep atau prinsip daripada variabel dari penelitian saya. Yang pertama adalah kaitannya dengan deep learning, pendidikan agama Islam, dan berpikir kritis. Perlu saya sampaikan kembali bahwa dari akar konseptual deep learning itu adalah yang dimaksud dalam penelitian ini itu pembelajaran mendalam, bukan bermakna artificial intelligence. Karena algoritmanya begini Bu, kalau kemudian kita mengklik deep learning di Google itu, yang keluar itu biasanya adalah artificial intelligence yang kaitannya dengan machine learning. Tapi yang saya maksud di sini bukan itu. Yang saya maksud itu adalah di penelitian ini penelitian mendalam yang telah disampaikan atau yang telah bijaki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu apa saja indikatornya? Yang pertama, mindful. Mindful itu artinya belajar dengan penuh kesadaran. Apa saja indikatornya? Hadir secara utuh, fokus, sadar, tujuan dari yang diajarkan atau tujuan dari yang dipelajari, dan proses belajar. Itu adalah indikator daripada prinsip mindful. Kemudian prinsip meaningful. Meaningful itu artinya bermakna. Belajar dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, dengan kehidupan yang nyata dan nilai-nilai secara mendalam. Kemudian yang joyful itu adalah pembelajaran dengan prinsip menggembirakan. Menggembirakan bukan sambil bermain di sini, tapi maksudnya adalah suasana aman. Joyful itu suasana aman, suasana menyenangkan dan menumbuhkan motivasi internal peserta didik. Sehingga ketika ini diintegrasi, dielaborasi sampai direfleksi, keyakinan promovendus dan menjustifikasi daripada temuan yang ada itu bisa melahirkan berpikir kritis yang sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan pada indikator berpikir kritis. Lalu kemudian bagaimana kemudian ketika ini dilaksanakan atau diterapkan pada mata pelajaran lain. Nah, pada mata pelajaran lain sebetulnya sintak yang 5 ini menjadi sintak punyanya Kemendikdasmen. Sehingga barangkali Bu Doktor ini juga bisa, tapi Promovendus belum bisa memberikan gambaran apakah nanti indikatornya akan tetap sama. Karena kita belum uji validitasnya, kita belum uji efektivitasnya. Nah, tapi kalau dilaksanakan dalam mata pelajaran PAI dengan jumlah dan responden yang telah Promovendus teliti itu terbukti meningkat dari kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang telah disediakan pada waktu uji coba skala sedang sampai dengan skala besar. Barangkali itu Bu Dokter jawaban dari saya. Ya, yang terakhir harapan saya tadi ketika saudara
menjawab itu tidak lagi melihat teks ya, tetapi sudah menghafal karena pada ujian tertutup itu saudara masih melihat. Kalau sekarang tuh kalau bisa jangan melihat bahwa Anda sudah hafal apa yang sudah saudara tulis. Harapan saya tadi ya. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin saya hanya ingin kita kan sudah bisa melihat ya bahwa saat ini pemerintah itu khususnya Kementerian Agama semakin menekankan bahwa hasil penelitian itu tidak sekedar berhenti di disertasi ya, tetapi harus memiliki dampak dan kebermanfaatan yang nyata. Nah, berkaitan dengan ini saya ingin saudara menjelaskan sedikit ya secara konkret bagaimana ke depannya lanjutan dari disertasi yang Anda buat ini. Baik, izin menjawab Bu Doktor. Tentunya pada produk yang telah saya buat ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting untuk kemudian bisa diimplementasikan di satuan pendidikan terutama di level SMA. Karena melihat problematika secara global, kita lihat skor PISA kita anjlok, tapi ini kita belum tahu karena itu PISA itu adalah 4-5 tahunan, skornya kita belum tahu yang 2026 ini. Nah, dengan adanya deep learning ini mudah-mudahan skor PISA kita yang telah masif disosialisasikan oleh Kementerian Dasar dan Menengah, mudah-mudahan ini bisa menjembatani daripada lemahnya daripada skor PISA maupun religiusitas daripada aspek kognitif PAI-nya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana penelitian selanjutnya? Nah, ada beberapa rekomendasi sebetulnya. Tentunya pada berikutnya disertasi ini tidak selesai hanya di sini saja, maka uji pada konteks, jenjang dan variabel yang lebih luas sampai pada tahap diseminasi secara luas itu Promovendus mudah-mudahan di level Kutai Kartanegara saja itu bisa dilaksanakan, mungkin bisa menjadi penyumbang kredit poin untuk meningkatkan skor PISA kita nantinya. Terima kasih Bu Doktor. Cukup, selamat ya. Tapi dengan statement yang terakhir tadi bahwa ingin memberikan sesuatu yang nanti akan implikasinya kepada Unikarta ya. Selamat kepada Promovendus yaitu Saudara Mukmin. Kami kembalikan kepada Ketua Tim. Disampaikan terima kasih kepada penguji 1 Ibu Dr. Haja Titik Kadi MPD. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Ahmad penguji 2. Waktu maksimal 10 menit, Prof. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saya muliakan Ketua Tim Profesor Dr. Haji Zurkoni MAG, penguji eksternal, Profesor apa sih namanya? Ya, lupa namanya, Profesor Master Ilmi, mantan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian penguji utama atau penguji 1 Profesor Zamroni, penguji 2 Ibu Dr. Haja Titik Kadi, penguji 3 Pak Dr. Haji Safa sekaligus kopromotor, sekretaris Dr. Haja Nur Thaibah sekaligus penguji, Bapak Ibu para undangan yang saya muliakan, yang terpelajar, Rektor Unikarta, terima kasih sudah hadir beserta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Ketua Yayasan, dan yang istimewa yang berbahagia hari ini Saudara Mukmin ya. Mukmin itu isim apa itu dalam bahasa Arab? Isim fa'il apa isim maf'ul ya? Mukmin itu isim fa'il ya. Isim fa'il. Orang yang beriman. Seakar dengan kata amanah. Memiliki keyakinan yang kuat, kepercayaan yang tinggi ya. Kemudian juga seakar dengan kata
aman. Jadi karena namanya dia insya Allah aman. Punya tanggung jawab untuk mengamankan tupoksinya dia. Dan lain-lain ya. Dari situ juga dari mukmin muncul kata amanah. Amanah itu integritas, kejujuran, dan jadi bagus sekali namanya. Saya sebagai penguji di sini dan di luar sana sebagai promotor tentu mengucapkan selamat kepada saudara mukmin yang hari ini sudah memasuki ujian promosi. Semoga berkah nanti gelarnya ya. Amin. Saya kira saya di luar ini ya, saya udah tahu isinya dan juga udah tahu kemampuannya, tapi saya berbangga karena dia bisa menjawab dengan baik. Pasti ada kekurangannya. Pertama saya ingin konfirmasi, sebenarnya dari awal saya merasa ini belum ada sesuatu yang baru dari dulu ya pertanyaan saya sama dia. Karena sintaksnya itu adopsi dari punya Dikdaksmen itu ya. Betul, Prof. Orientasi sampai refleksi. Betul, Prof. Ya kan? Nah itu kan 5 langkah punya orang itu. Punya orang. Terus yang deep learningnya itu ada 3, joy, mind, dan meaning itu juga punya orang juga itu. Terus dari mana dia tiba-tiba mengatakan itu model saya? Itu pertanyaan saya dari dulu. Nah, tapi dia bilang betul itu dari Dikdaksmen sintasnya 5 itu dari sana, kemudian deep learningnya juga dari sana, tapi dia mengembangkan indikator-indikatornya. Ya mungkin dari indikator-indikator dari deep learning itu tadi, kemudian juga berpikir kritisnya. Kalau orang luar bertanya lagi sama Pak Mukmin, gimana Anda menjawabnya? Ini model teorinya seperti apa dan model sesungguhnya, modelnya kalau disuruh menggambarkan singkat, modelnya seperti apa itu punya Pak Mukmin itu? Apa kebaruannya? Lalu kalau model itu pasti ada kekurangannya. Dinyatakan, oh ini barang yang saya ciptakan ini kekurangannya begini. Harus jujur itu. Misalnya model ini tidak cocok untuk SD, tidak cocok juga untuk SMP. Terus kenapa? Padahal ini kan dari Menteri Pendidikan Dikdaksmen itu mengatakan deep learning itu untuk semua. Deep learning itu untuk SD juga, untuk SMP juga, untuk SMA juga. Nah nanti Prof. Windows ini mengatakan ke para pembaca ini modelnya yang barunya seperti ini, kelemahannya ini, kekurangannya seperti ini. Coba dijelaskan lagi sekali lagi. Silakan. Terima kasih Prof. Izin menjawab. Yang disampaikan Prof. Nasir betul. Sintak apakah ada kebaruannya yang Anda kembangkan? Tidak ada, Prof. Karena sintak ini adopsi daripada naskah akademik yang ada di Kementerian Dasar dan Menengah. Nah, kemudian apa yang kemudian menjadi kebaruan? Yang menjadi kebaruan itu sebetulnya pada pengintegrasian dari masing-masing prinsip dan indikator. Nah, relate dengan apa yang Prof sampaikan tadi, seyogyanya harusnya ini bisa, di SD pun bisa, di SMP pun bisa, tapi sekali lagi Prof, indikatornya yang membedakan. Karena begini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di SD itu tidak boleh dominan kepada meaningful. Karena meaningful itu hanya bisa diterapkan kepada siswa yang sudah berusia remaja mau ke dewasa. Sehingga kematangan berpikirnya itu bisa memungkinkan untuk pembelajaran mendalam. Namun levelnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena Marton dan Saljo itu ada 2 prinsip sebetulnya. Yang pertama adalah deep approach dengan surface approach. Nah, kalau surface approach itu pendekatan dangkal, itu masih levelnya menghafal, mengingat fakta terpisah, kemudian menyelesaikan tugas tanpa memahami makna. Nah, itu levelnya SMP dan SD, Prof. Barangkali itu yang dapat saya jawab, Prof. Terima kasih. Oke, satu lagi, ini sudah 3 menit ya. Satu lagi, saya nanti akan melihat Pak Mukmin ini menjadi doktor
pendidikan agama Islam ya. Mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat, Amin. terus berkarir. Nanti kita akan mendengarkan di Unikarta ada profesor PAI-nya namanya Pak Mukmin. Amin. Amin. Sebagai promotor tentu mendoakan beliau ya nanti. Amin, Tapi saya berharap nanti di luar itu jangan sampai orang mengatakan ini dokter PAI tapi konten nulisnya itu penguasaan ilmu-ilmu keislamannya masih lemah. Karena PAI itu kan minimal punya 3 ya. Pertama itu konten nulisnya ya harus penceramah juga, ayat-ayat bisa ketahui. Pedagogiknya juga, teori-teori pendidikannya kuat juga, tapi di sisi lain nulisnya juga teknologinya juga kuat. Jadi teknologinya, pedagogiknya sama konten nulisnya harus kuat, tiga-tiganya itu harus seimbang. Nah sekarang kalau ada orang tanya, ini model ini adalah model berpikir kritis. Coba dikemukakan ayat-ayat yang meminta kita untuk berpikir kritis itu banyak sekali. Saya beri contoh ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Wah, itu suruh berpikir itu. Banyak lagi yang lainnya. Kalau di sini disertasi ini ada enggak? Ada 4 surah. Sebutkan satu dan jelaskan, silakan. Dari 4 surah itu ada Quran surah Al-Hujarat, Quran surah Al-Isra, Quran surah Ali Imran, dan Quran. Dibaca satu ayatnya. Supaya nanti betul-betul konten nulisnya kelihatan. Izin saya buka naskahnya dulu, Prof. Harus dihafal itu. Sebentar, Prof, izin, Prof. Mohon maaf, Prof, belum dihafal, Prof. Baik, yang langsung ketemu saja. Langsung saja, inna fi khalqis samawati. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya. Makin bangga bahwa bahasanya bagus. Sebutkan 2 kata di situ yang menunjukkan berpikir kritis di ayat itu. Baik. Konsep ulul albab. Sebutkan 2 kata aja, nggak usah pakai konsep. 2. Tafakkur. Ya tafakkarun. 1. 2. Ulil albab. Ulil albab. Iya, Ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada penguji 2 terakhir. Terakhir kesempatan diberikan kepada Dr. Safa MPD. 10 menit Pak ya, maksimal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati dan kita muliakan bersama Ketua Tim, kemudian promotor, tim penguji. Yang saya hormati tamu undangan, tamu kehormatan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 1 dan semua Sivitas Akademika dari Unikarta dan keluarga. Baik, terima kasih Saudara Provendus. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali pertanyaan ya. Dan menurut saya pertanyaan pada saat ujian tutup itu sudah terjawab yang dipertanyakan oleh Pak Prof tadi tentang Rektor UIN Surabaya terkait tentang bermakna. Nah sekarang saya ingin melihat dari disertasi saudara ini ketika tadi berbicara tentang konsep ilahiyah, gitu ya, tadi Anda sebutkan di awal itu, pertanyaannya adalah apakah disertasi ini sekedar strategi metodologis yang Anda buat itu atau memang mengalami dekonstruksi epistemologis sehingga bisa bernilai ilahiyah? Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua,
pertanyaan dua pertama ya dari Prof. Zam dan Ibu Dr. Titi Kadi juga saya kira akan saya tindak lanjuti. Yang pertama adalah pertanyaannya jika ya, seandainya Anda diberi wewenang untuk menjadi orang yang punya otoritas, katakanlah di Unikarta itu, untuk membuat kebijakan. Apa yang Anda lakukan terkait dengan deep learning ini? Apakah itu akan diseragamkan semua proses pembelajarannya? Apakah ada workshop untuk dosen-dosen Unikarta kalau Anda anggap memang penelitian Anda ini cukup memberikan manfaat? Silakan. Baik, izin menjawab Pak Doktor. Pertanyaan yang pertama tadi, kaitannya apakah produk atau penelitian riset ini melalui rekonstruksi begitu ya. Saya katakan iya, karena dari beberapa teori yang saya gunakan untuk kemudian melandasi daripada teori pendukung Marton dan Saljo tadi, saya sampaikan di sini ada teorinya taksonomi Bloom juga yang saya gunakan. Karena kenapa? Erat kaitannya teori taksonomi Bloom itu adalah mencapai bahkan sampai kepada mengcreate, mencipta. Kalau kemudian siswa itu bisa kita arahkan sampai kepada mencipta, berarti rubrik berpikir kritisnya jalan. Itu yang pertama Pak Dokter. Kemudian yang kedua, jika ada wewenang nantinya kemudian pemegang otoritas, apakah kemudian proses pembelajaran itu harus diseragamkan demi menjaga integritas dan pendidikan secara merata? Saya katakan iya, karena ini untuk menjawab tantangan zaman di abad 21 ini. Demikian Pak Dokter. Oke, kemudian tadi Anda menyinggung taksonomi. Taksonomi kan ada 6 aspek ya. Yep. Dari memorizing, understanding, kemudian applying, kemudian analyzing, evaluating, dan creating. Iya Bro. Terkait 3 sekolah menengah atas itu, dia pada tahap apa? Di C berapa? Apakah mulai dari, atau apakah dia hanya sampai tahap memorizing, understanding, atau sudah pada tahap evaluating? Yang kemudian menjadi indikator daripada berpikir kritis dari penelitian ini, salah satunya adalah bisa berargumentasi dan mengevaluasi temannya ketika kerja kelompok atau ketika berdiskusi. Maka dalam hal ini sudah bisa pada tahap mengevaluasi. Nah, tahap evaluasi itu artinya belum sampai pada tahap mencipta, tapi dia sudah bisa mengkritisi temannya pada saat diskusi kelompok. Begitu Pak Dokter. Kalau pendekatan di kuantitatif berapa persen kira-kira pada tahap itu, berarti C5 ya? C5 Pak. Sebelum sampai kepada creating atau menciptakan. Berapa persen kalau pendekatan kuantitatif Anda melihat dari 3 sekolah tadi itu? Anda kan tadi menyebut bahwa mereka bisa memberikan evaluasi, masukan dan sebagainya pada saat tahap diskusi ya. Iya. Itu masuk pada konsep meaningful. Nah kira-kira di berapa persen kalau dipresentasikan? 78 sampai dengan 85%. Bagaimana cara Anda menjelaskannya itu? Karena hasil daripada pretest maupun posttest dari kelas eksperimen sebetulnya signifikansinya itu meningkatnya hanya 11 poin. Sehingga kalau dirata-ratakan dalam deskripsinya itu sekitar 75 sampai dengan 85%. Analisis yang digunakan? Analisisnya CFA atau ada aspek lain mungkin? kalau untuk analisis konstruknya menggunakan CFA. CFA, berarti pendekatan ada scaffolding di situ. Bagaimana Anda bisa menjelaskan scaffoldingnya? Guru itu menstimulasi dari pemaparan pada saat sintak yang pada saat sintak aplikasi. Nah, pada saat sintak aplikasi pada tahapan keempat, siswa memilih solusi membuat aksi nyata dan mempresentasi daripada hasil. Nah, ini yang menjadi prinsip deep learning kemudian berfokus kepada berpikir kritis karena di dalamnya menilai alternatif, mengambil keputusan dan memutuskan solusi pada saat diskusi. Di dalamnya katanya di mana? Di fikih atau semuanya itu? Semuanya bisa masuk karena di SMA itu sifatnya tematik. Tematik. Betul. Kalau dia masuk di mana yang paling banyak dalam diskusi? Masuk pada tahapan prinsip meaningful. Meaningful. Ya.
Oke, saya kira itu aja Prof. Saya cukup bangga juga karena saudara Mukmin dari tahap pertama ya, meskipun tidak ketemu di akhir ya, dengan jawaban-jawaban yang Anda berikan itu menandakan bahwa Anda punya pemahaman yang mendalam terkait tentang deep learning. Saya ucapkan selamat, terima kasih, saya kembali. Terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji. Sebagai penutup, ini ada 2 pertanyaan Saudara Mukmin. Pertama, produk yang saudara hasilkan ini nanti diperuntukkan hanya untuk SMK di SMA di Kalimantan Timur atau ditawarkan Indonesia? Optimis saya ini bisa didiseminasikan di Kalimantan Timur. Terlebih jika ini bisa dimanfaatkan untuk kebijakan seluruh Indonesia, ini juga menjadi hal yang membanggakan, Prof. Ya, karena ini pendekatannya R&D, mestinya penelitiannya skopnya diperluas. Meskipun uji cobanya beberapa SMA di Kalimantan Timur. Oleh karena itu akan semakin meyakinkan terhadap produk Anda jika Kalimantan Timur itu tidak harus nempel di judul disertasi Anda. Oke. Yang kedua, sesuai dengan judul disertasi saudara, pengembangan model pembelajaran berbasis deep learning PAI untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Dan pada kesimpulan ketiga, saudara menyimpulkan bahwa deep learning ini dapat meningkatkan berpikir kritis mahasiswa. Betul, Prof. Tetapi dari model yang saudara bangun, SEM ya, Anda menggunakan SEM, kemudian modelnya adalah model pengukuran ya, measurement model ya. Betul, Prof. Maka seharusnya berpikir kritisnya itu menjadi variabel tersendiri. Sehingga model yang dibangun bukan model pengukuran, tapi model struktural. Nanti tolong dianalisis ulang. Baik, Prof. Dengan SEM itu, tapi bukan model pengukuran, tapi model struktural. Sehingga berpikir kritisnya itu menjadi variabel yang berhadapan dengan deep learning. Bisa ya? Insya Allah, Prof. Oke. Nanti kalau ujian ini saudara dinyatakan lulus, berarti Anda dokter deep learning gitu ya? Insya Allah, Prof. Deep learning terakhir. Ini tinggal selangkah pengumuman ini, lulus atau tidak lulus. Siap, Prof. Di sini ada bapak, ibu, Ada, Prof. ada istri. Ada, Prof. Apa yang ingin saudara ungkapkan? Yang pertama untuk ayah dan bunda, saya ucapkan terima kasih. Dilihat beliau. Dulu hampir tidak direstui, Prof. Maksudnya dulu kan di Sungai Payung itu kampungnya kecil. Dilihat beliau. Dulu kampungnya kecil dan ibu itu selalu bilang, enggak usah sekolah jauh-jauh katanya. Nanti mama kangen katanya. Tapi dengan rasa sayangnya ibu,
beliau merestui, Prof. Alhamdulillah beliau merestui. Dan saya yakin, Bro, bahkan Baik, hakul yakin singkat, ungkapkan. bahwa berdirinya saya di sini itu berkat daripada doa kedua orang tua saya. Demikian, Prof. Baik, saudara promovendus, ujian selesai, ujian terbuka akan diskor selama 10 menit untuk melakukan sidang kelulusan bersama Dewan Penguji. Baik. Skor dicabut, ujian dilanjutkan dengan pembacaan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ketetapan hasil sidang Dewan Penguji, ujian terbuka pada program Doktor Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 17 Agustus 2026 Masehi pukul 14:32 setelah mempertimbangkan presentasi saudara pada ujian terbuka ini dan hasil ujian tertutup dan memperhatikan nilai mata kuliah, maka Dewan Penguji memutuskan saudara Mukmin NIM 23301000009 dinyatakan lulus dengan predikat pujian dan berhak menyandang gelar doktor. Saudara Mukmin merupakan doktor ke-25 pada Pascasarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar menjadi pedoman. Ketua Sidang Profesor Dr. Zurkoni MAG. Demikian ujian terbuka disertasi program doktor hari ini dan kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Promovendus kepada Profesor Dr. Haji Zurkoni MAG dengan hormat disilakan.
menyanyikan lagu syukur. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Penyampaian pesan dan kesan oleh Promovendus kepada Dr. Mukmin disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh Dewan Penguji Ujian Promosi Doktor. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Zain Istiarsono, dan yang sangat membanggakan bagi kami telah hadir juga Bapak Ketua Senat daripada Universitas Kutai Kartanegara, Bapak Profesor Dr. Yonatan Palinggi, MSI. Wabil khusus yang saya takzimi, ayahanda, ibunda, dan yang tercinta istri, anak, dan kemudian banyak kolega saya, dari kakak saya, dari teman-teman saya, Tendik, beberapa dosen Unikarta juga ikut. Terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya merasa bangga dan berbahagia sekali karena keberhasilan saya di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak terlepas daripada doa kedua orang tua saya. Izin Prof, setiap saya mau melaksanakan ujian saya selalu telepon beliau. Dan saya nggak tahu kenapa setiap saya ujian itu alhamdulillah diberi kelancaran terus. Dan saya hakul yakin itu doa ibu dan ayah saya. Dan doa daripada guru-guru saya. Kemudian yang selanjutnya, Promovendus atau hari ini sudah menyelesaikan sidang promosi doktornya. Sampai sejauh ini juga tidak terlepas daripada sentuhan promotor saya yang sangat luar biasa dan kopromotor saya. Dulunya saya sempat ragu dengan judul dan pengembangan yang saya lakukan, tapi dengan dorongan, dengan kritik dan saran daripada Profesor Dr. Muhammad Nasir dan kopromotor saya Bapak Dr. Haji Safa, alhamdulillah disertasi saya bisa selesai dengan sampai sejauh ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan nantinya produk saya ini menjadi amal jariah dan tentunya juga mengalir amal jariah tersebut kepada para promotor dan kopromotor saya. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa hari ini adalah merupakan proses. Tentunya dengan selesainya studi saya di S3 ini bukan kemudian bermakna bahwa hari ini saya sudah selesai untuk belajar, tapi ini adalah langkah awal dan pintu gerbang awal untuk saya lebih mengembangkan ilmu yang kemudian hari ini saya dapat, dan mudah-mudahan nantinya bisa saya kembangkan lebih mendalam dan lebih deep learning lagi.
Kemudian pada pendidikan doktoral ini mengajarkan kepada saya untuk kerendahan hati, kesabaran, bahkan juga ketelitian, keterbukaan, bahwa untuk menjadi seseorang yang hebat itu harus menerima kritik dan saran. Dan itu saya adopsi dan itu saya terima, dan alhamdulillah semua kritik saran daripada promotor saya lakukan, dan alhamdulillah hari ini bisa terselesaikan disertasi yang saya anggap ini disertasi yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih Pak Promotor dan ko-promotor saya. Kemudian yang selanjutnya terima kasih juga kepada kelembagaan Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong yang dalam hal ini Pak Rektor dan seluruh jajaran telah mendukung kami untuk melaksanakan percepatan peningkatan sumber daya manusia. Jadi di Unikarta Prof. Zurkoni, mohon doanya kami di program studi pendidikan agama Islam sudah mensubmit ke Lamdik, mudah-mudahan kami sudah menggunakan instrumen yang terbaru. Mohon doanya Prof, insya Allah September ini AL dan mudah-mudahan bisa unggul seperti UINSI juga. Dan kami berharap kami selalu memposisikan UINSI itu sebagai kolaborasi kami. Buktinya kami dengan kolaborasi dengan UINSI, alhamdulillah jurnal kami sudah peringkat Sinta 3 Prof. Berkat ada komunikasi dengan Pak Salihuddin, dengan Pak Agus, alhamdulillah kami bisa terbantu. Dan saya merasakan betul kolaborasi dengan UINSI ini memberikan banyak manfaat untuk Universitas Kutai Kartanegara. Kemudian tidak terlupa juga kepada seluruh kolega saya, mudah-mudahan kebersamaan kita dan kita sama-sama memajukan kampus kita Universitas Kutai Kartanegara. Kemudian saya juga dalam pelaksanaan penelitian disertasi ini tentunya jauh daripada kata sempurna, walaupun saya meyakini ini sudah karya saya yang terbaik, tapi tentunya seperti yang disampaikan Prof. Zurkoni tadi bahwa ini perlu ada penyempurnaan. Insya Allah di kemudian hari kita akan sempurnakan. Kemudian setelah itu kami juga menyadari bahwa gelar doktor ini bukan akhir daripada sebuah pembelajaran. Bagi saya pribadi, ilmu harus diwujudkan melalui penelitian, pendidikan, karya, pembimbingan kepada mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan sekali lagi gelar adalah penghargaan, ilmu adalah amanah, dan kebermanfaat adalah tujuan kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Penyampaian nasihat akademik oleh promotor kepada Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG dengan hormat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai promotor, pertama yang saya muliakan Pak Rektor sebagai Ketua Tim, Bapak Ibu semuanya, para penguji, Bapak Ibu peserta ujian, undangan maksud saya hanya ingin menyampaikan satu pantun aja. Pergi ke toko beli pita. Cakep. Jangan lupa beli pena. Promovendus ujian disertasinya semangatnya luar biasa. Insya Allah hasil manisnya mulai terasa. Pesan saya mudah-mudahan gelar doktornya ini semakin tinggi pengetahuannya, semakin dekat dengan Tuhannya. Jangan semakin tinggi pengetahuan akademiknya, semakin jauh dari Tuhannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belajar terus, karena perintah Al-Quran untuk Iqra itu tidak disebutkan waktunya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga tidak disebutkan objeknya. Jadi belajar terus sampai nanti berdampak kepada Unikarta, berdampak kepada masyarakat Kalimantan Timur, syukur-syukur bisa berdampak ke Indonesia khususnya pribadinya nanti. Saya kira itu pesan saya. Yang terakhir, jangan lupa alma maternya, jaga nama baik alma mater UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.
Selanjutnya, pengambilan dokumentasi. Promovendus disilakan mengambil posisi di atas panggung untuk melakukan dokumentasi bersama tim penguji. Dimohon kepada seluruh tim penguji agar tetap berada di atas panggung. Kami persilahkan kepada Promovendus dan keluarga agar maju ke depan panggung untuk bisa melakukan foto bersama. Pemberian ucapan selamat dari tim penguji kepada Promovendus. Kami selesai. Tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Demikian sidang ujian terbuka Produk Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.